Ini tuh awal pertamanya itu pun ya gimana ya? Cuma motor satu mas dulu tuh. Soalnya nggak dijahit. Beda lagi kalau musuh loh mas ya. Ya. Tadi Mas Mamo sempat ngomong mentalnya down ketika harus bertarung dengan. Halo Bros, balik lagi dengan saya Ridwan, kita di acaranya The Other Side di channelnya VMX ID. Nah, tadi udah ngobrol bareng sama Mas Inggil, sama Mas Tian. Sekarang juga ada yang salah satu pembalap yang fenomenal sekali di tahun 2022 dan ke belakang. Ini juga pembalap yang lagi kenceng-kencengnya, cuman kemarin lagi ada sedikit cedera sedikit ya. Itu adalah Prima SS atau Mamo SS. Halo Mas Mamo. Ceritain dulu ini kenapa ini pipi Mas? Ini tuh awal pertamanya itu gigi. Bukan gigi sakit atau apa, gigi tumbuh. Gigi yang paling terakhir ya? Iya, paling belakang itu tumbuh. Nabrak depan-depannya. Oh. Kan nabrak terus. Kan jadi di sini memar gitu kan. Terus kasih obat. Udah sembuh kan. Cuma berapa minggu kemudian kok sakit lagi gitu kan. Terus periksa di rongsen, terus Mas ini giginya nabrak tulang rahang itu. Jadi kayak gusi sama gigi itu buka terus. Ya udah, jadi gimana terus ya? Infeksi. Oh, sempat infeksi. Gara-gara gusinya itu buka terus, infeksi terus. Oke. Di bedah sini. Kan di sini gusi yang bawah, bukan pipi. Kalau pipi kan lubang. Di bawah. Di lubang dibersihin gitu. Oh. Pantesan kemarin tuh agak lama juga nempel perbannya di pipi. Iya, lama. Soalnya nggak dijahit. Jadi, nggak dijahit. Jadi kayak kulit dibuka, dalamnya diambil kayak kelapa diambil itu nah. Udah dimasukin kasanya itu masuk. Cuma kayak gitu aja. Ya, tiap hari ganti. Jadi kasanya masuk itu tiap hari dilepas, ditarik, dimasukin lagi. Ya, cerita itu ya. Itu soalnya sempat banyak yang bertanya-tanya kenapa Mas Mamo ini kemarin pipinya selalu dipakein perban gitu ya. Ini aja kemarin udah sembuh, Mas. Proteinnya terlalu tinggi, tak kasih makan telur, infeksi lagi. Wah, sempet jadi kayak gitu lagi? Iya, gara-gara sepele makan telur. Ya sepele ya, namanya juga hidup Mas. Nah, Mas Mamo, kita beralih, kita ngomongin kesehariannya Mas Mamo. Mas Mamo ini sehari-harinya kalau misalnya lagi nggak balap ngapain? Ya kalau ada waktu main sama keluarga, ada waktunya latihan, fisik, seperti itulah. Oh, jadi Mas Mamo udah punya buntut juga ya? Udah punya buah hati juga? Udah berapa? Satu. Oh, sama berarti ya. Hampir seumuran barangkali ya yang ada di kelas pro ini kayaknya seumuran semua ya. Dan memang dulunya balapnya kayaknya hampir bareng gitu ya. Mungkin latihan yang lebih duluan. Mas Mamo berarti kelahiran tahun berapa? Aku 2001. Oh, aku 2002 lahirnya. Lebih muda setahun. Kan latihan. Masnya 99. Terus saya. Oh iya. Tahuan itu ya. Nah Mas Mamo ini background balapnya juga ada juga. Background balap nggak ada. Jadi Mas Mamo suka balap dari mana nih asal muasalnya? Dulu itu kan rumah saya Jogja, pinggir pantai. Kan dulu pinggir pantai itu ada sirkuit motocross. Yang di Jogja internasional kalau nggak salah. Nah setiap hari itu kan timnya Ardian seperti Aldi gitu kan pada latihannya situ. Nah, mungkin kepancing kan, terus latihan, ikut latihan, yes, ikut terjun. Jadi ceritanya langsung ke Gresik apa main MX juga? Saya langsung ke Gestrek. Soalnya kan belinya dulu bukan SE tapi mini trail. Oh, mini trail juga. Yang kayak Monstrek gitu. Itu tahun berapa? Itu
mungkin belajar awal-awal itu tahun 2008. 2008. Terus latihan, mungkin main-main 2010, 11 sudah mulai aktif dikit-dikit itu. Masih ingat nggak dulu pertama kali itu udah masuk tim atau masih privater? Masih privater. Masih privater. Orang tua yang membiayai sendiri, orang tua suka sampai beranjak ke gestrek sampai pemula. Pemula itu langsung sama orang Papua, Minar Papua, sama orang Klaten, sama terus langsung sama Mas Agus Klaten. Cuma istilahnya cuma 3 tim lah misalnya. 3 tim. Nah, waktu awal nih, waktu masih belum sama tim, itu cara dapat ilmunya Mas Mamo buat balapan gimana caranya? Dulu kan ya namanya itu pertama kan dekat sirkuit rumah. Oh iya. Jadi kan makin lama kan sama ibaratnya kenalan lah latihan gitu. Kan jadi oh ini dekat sirkuit aja latihan bareng gitu. Gitu karena dekat sama sirkuit ya bener juga ya. Iya, kalau jauh kita nggak mungkin, kalau nggak istilahnya sekolah gitu kan nggak mungkin. Nah, waktu bareng sama Mas Gus Klaten, ceritanya kayak gimana Mas? Awal pertama itu saya ikut tim Klaten. Dulu itu kan pemula Mas, cuma main bebek standar pemula, modi pemula, FFA pemula. Nah, cuma motor 1 Mas dulu tuh. Merintisnya tuh cuma 1 buat main 3 kelas. Terus makin lama yang tim saya yang Klaten kenal sama Mas Agus. Coba pakai motornya Mas Agus yang modif sama buat main FFA gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, coba kan udah. Nah, Mas Agusnya yang tertarik. Jadi aku dipamitin suruh aku sama Mas Agus saja. Nah, ya udah sama Mas Agus berjalan pemula sampai tahun 2018 kalau nggak salah. Iya, 2018 itu sampai sekarang senior ini. Bener-bener. Dulu sebelum aku sempat ngeliat Mas Gus Klaten ini belum gabung sama Bosmil. Belum. 2021 juga masih belum ya kalau nggak salah. 2021, 22 tahun 2022 baru sama Bosmil ya. Masih warna biru motornya. Putih biru ya? Putih biru. Ah, benar. Itu pun diajak sama Lantian. Pertama awalnya itu si Lantian yang kenalin. Si Lantian sakit, suruh gantikan. Main di Lampung. Ya udah berangkat. Habis itu manajernya Rizky Motorsport mengajak gabung, kita gabung. Keren. Ya itulah Bosmil ini jadi banyak banget pokoknya pembalapnya. Mas Momo ini salah satunya juga pembalapnya Bosmil, cuman jadinya kayak kerja sama gabungan tim ya Mas ya. Jadi Mas Gus Klaten dengan Bosmil. Nah, Mas Mamo, balapan yang paling berkesan mungkin menurut aku salah satunya di JC yang kemarin ya Mas ya. Di JC terus Power Track 2019 kalau nggak salah. Oh iya 2019 juga itu. Itu pun ya gimana ya, buat aku berkesan sih Mas, soalnya itu masih pemula saya. Sedangkan itu kan mainnya pro. Iya benar. Juara umum 125. Mantap. Itu berkesan. Terus ada lagi selain itu, selain 2 itu JC? JC sebelumnya itu pemula 2017 kalau nggak 18 itu juara nasional pemula Power Track. Habis pemula kan junior nggak ada Mas. Iya, junior. Udah kita kan pemula langsung mainnya ke open. Nah, udah main kita mentalnya yang wah terlalu down kan Mas, main open gimana. Tahu-tahu poin aman, juara nasional 125 cc Power Track. Jadi kan wah bisa ya. Betul. Tadi Mas Mamo sempat ngomong mentalnya down ketika harus bertarung dengan kelas open. Iya. Caranya Mas Mamo ngilangin downnya itu kayak gimana? Yang jelas itu Mas, kita pasti latihan. Berkomunikasi sama orang-orang senior. Gimana sih orang-orang senior itu? Gimana cara kerjanya dia? Gimana anunya? Kan kita makin lama kan
jadi partner kan. Iya, Kita mainnya bersama jadi aman. Beda lagi kalau musuh loh Mas ya. Iya. Kalau musuh kan kita cuma berani-beranian. Gitu. Oh gitu. Jadi memang beda-beda cerita ya, hampir semua pembalap yang pernah masuk di Other Side ini ceritanya beda-beda. Nah, Mas Mamo target buat tahun 2023 ini apa Mas? Targetnya itu ya kalau bisa juara nasional. Soalnya yang tahun kemarin saya nggak Mas. Tahun 2022 ini. Gara-gara ini. Iya, kan gara-gara sakit. final region kan. Betul. Yang di Pangandaran tuh absen, saya nggak berangkat. Ya udah kan poin di blacklist Mas. Berarti ya wes nggak ikut poin. Oke. Jadi target tahun ini 2000. Berarti targetnya di yang kelas mana nih? Bebek modif, sport rail? Di antara itu Mas. Kita kan nggak tahu. Oke. Terus harapan nih, pertanyaan yang sama buat teman-teman Grass Track. Harapan buat Grass Track Indonesia kayak gimana Mas? Yang jelas gimana ya Mas ya? Kompak, ya kan buat Grass Track semua ya, ibaratnya. Kompak. Terus buat yang bikin acara, bikin yang mewah lah Mas. Gengsi lah istilahnya itu. Iya betul. Yang kemasan ya. Kemasan yang bergengsi. Yang ketiga regulasinya, betul. Yang pasti lah istilahnya biar kita sama-sama naik, sama-sama maju gitu kan. Benar. Biar ada roadmap-nya supaya lebih jelas lagi ya. Semangat. Yang ketiga, yang keempat, semangat lah buat tim-tim yang kita balap semua itu. Kita maju bareng Mas ya. Pesan buat regenerasinya Mas, apa Mas? Pesannya jangan malas. Pasti itu. Pasti. Yang kedua fisik, latihan, itu. Oke. Yang jelas tekun itu aja. Iya sih, memang. Ya itu yang harus dijalanin ya Mas ya. Harus lebih giat, harus lebih jangan patah semangat lah. Intinya mah dia harus semangat terus. Kalau misalnya lagi malas juga harus di up terus semangatnya. Ya. Mas Mamo, makasih waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di bawah. Nah, buat teman-teman, balik lagi kalau misalnya kalian mau belanja barang-barang MX, GTX, Enduro, dan segalanya tentang dirt bike, kalian bisa langsung datang ke VMX Store yang ada di Cimahi dan ada di Moto Village Kemang, Jakarta. Kalian juga bisa belanja di online di Tokopedia, Shopee, Blibli.com, dan Bukalapak, dan TikTok Shop. Nah, jangan lupa follow juga sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, Twitter, sama TikTok. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke manapun kalian mau. Pokoknya sebarkan supaya kita bisa datengin lagi nih pembalap-pembalap kayak Mas Mamo ini. Oke, Mas Mamo, kita sudahi obrolan ini. Siap. Kita bareng-bareng sebut keep safety and gaspol. Oke, keep safety and gaspol. Keep safety and gaspol. 1, 2, 3, keep safety, gaspol. Gaspol.